Secara sederhana, ejaan bahasa Indonesia adalah keseluruhan aturan tentang cara penulisan bahasa Indonesia dengan benar. Ejaan tidak hanya mengatur penulisan huruf, tetapi juga penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penyerapan unsur-unsur asing. Singkatnya, ejaan adalah kaidah atau aturan baku tentang cara penulisan bunyi bahasa atau kata kalimat ke dalam bentuk tulisan atau huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan menjadi pedoman karena ia memberikan aturan baku atau standar untuk menulis. Artinya, ejaan memandu kita cara menggunakan huruf, menulis kata, dan pemakaian tanda bahasa secara seragam atau konsisten dan benar. Tujuannya agar tulisan menjadi jelas, tertib, dan mudah dipahami oleh semua orang sehingga menghindari salah tafsir dalam komunikasi. Fungsi ejaan bahasa Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ejaan bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Pedoman baku. 2. Komunikasi pemersatu. 3. Keteraturan dan ketertiban. Sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Aturan dan pedoman penulisan bahasa Indonesia telah berkembang dan berubah beberapa kali sebelum akhirnya disahkan sebagai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang kita gunakan saat ini. Perubahannya sebagai berikut. Ejaan Cha A van Ophuijsen berlaku sejak 1901 sampai 1947. Ejaan ini adalah ejaan resmi pertama yang dipengaruhi oleh Belanda, digunakan pada masa kolonial, yaitu bahasa Melayu. Ejaan ini disusun oleh Charles Adrian van Ophuijsen, dibantu oleh Engku Nawawi Sultan Mahmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ciri khas: 1. Bunyi U ditulis OE, contohnya goero, oe. 2. Bunyi Y ditulis J, contohnya jang. 3. Bunyi C ditulis TJ, contohnya tejara. Ejaan Republik atau Suwandi berlaku sejak 1947 sampai 1972. Ejaan ini diresmikan oleh Mr. Suwandi pada 19 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah Indonesia merdeka. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan penulisan. Tujuan ejaan ini yaitu menyederhanakan dan membebaskan ejaan dari nuansa kolonial. Ciri khas: huruf OE diganti menjadi U, contohnya guru. Bunyi hamzah atau sentak diganti menjadi K atau dihilangkan. Contoh, rajat menjadi raijat. Kata ulang boleh ditulis dengan kata 2 atau angka 2. Contoh, anak-anak 2. Penulisan awalan di dan kata depan di tidak dibedakan. Keduanya ditulis serangkai atau digabung. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. EYD diresmikan pada 16 Agustus 1972 dan diperbarui menjadi EYD edisi V pada tahun 2022 sebagai pedoman resmi tata tulis yang bertujuan menyelaraskan ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia melalui prinsip bersama. Tujuan ejaan ini yaitu menyempurnakan dan menstandarisasi ejaan agar lebih konsisten secara fonemis. Ciri khas: huruf TJ menjadi C, contohnya cepat. Huruf DJ menjadi J, contohnya jalan. Huruf J menjadi Y, contohnya yang. Kata depan di dan awalan di dibedakan penulisannya. Contoh, di rumah dipisah atau dispasi. Dibeli disatukan, tidak dipisah. Penggunaan angka 2 untuk kata ulang dilarang. Secara sederhana dapat kita lihat, inilah perbedaan ketiga jenis ejaan. Dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan, perkembangan ejaan bahasa Indonesia merupakan proses nasionalisasi dan penyempurnaan yang bertujuan mencapai keseragaman tulis. Dimulai dari era kolonial dengan ejaan
Van Ophuijsen 1901 yang dipengaruhi Belanda dan disusul upaya mandiri oleh Ejaan Sewandi 1947 untuk menyederhanakan penulisan seperti pengubahan OE menjadi U. Puncak pembakuan terjadi melalui ejaan yang disempurnakan EYD yang sejak 1972 dan kini dalam edisi V secara sistematis menetapkan kaidah baku untuk huruf, kata, dan tanda baca termasuk memisahkan penulisan kata depan atau awalan demi menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi tulis yang tertib, modern, dan fungsional. Sekian, terima kasih.